Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selalu channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kesam waras, masya Allah. Ayo cuy, Yampuy dulu, kalian lagi pada libur kemana sih cuy? Yampuy, liburnya hati-hati, makan yang kenyang ya, bahagiakan diri sendiri. Oke. Sehat-sehat ya buat kita semuanya. Teman Kaisam yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bersedih juga jangan sedih terus ya. Oke, hari ini ada kabar nih, dimana hari Minggu adalah hari dimana kita naik ke rumah majikan teman kita yang ngeblok kita, yang berhutang tanpa jejak ya kan. Ini bukan masalah uang bang, ini masalah uang pribadinya. Ya wajar dong kita nagih ya kan. Nagih ke rumah alamat majikan boleh nggak kayak Kaisam? Kan dia ngasih alamatnya sendiri, boleh. Tapi dengan cara nanti Kaisam ajarkan ya, biar teman-teman kita yang berhutang, setidaknya hutang itu bukan hablum minanas ya cuy, hablum minallah. Ingat tuh, keberkahan rezeki kamu ya kan. Semuanya itu kamu tuh urusannya sama Allah gitu kan. Apakah yang menagih hutang ini menyebalkan? Ya enggak. Itu tuh dia itu sebenarnya menyelamatkan supaya kamu itu berkah gitu rezekinya. Ayo kita bahas dari kasus ini. Semoga nih teman-teman Kaisam yang belum terjebak, jangan sampai terjebak modus-modus mereka yang memelas awalnya, ujung-ujungnya membawa kabur duit kalian. Oke, kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Dani. Mbak Dani ini ceritanya kayak Kaisam. Saya tuh kenal sama Mbak Ayu ini di jalan, papasan di jalan aja. Nah, papasan di jalan terus, Mbak orang Indonesia ya? Iyalah orang, ya kan, orang kita pakai bahasa Indonesia juga kan, asalnya Kaisam kita nggak pernah saling kenal, dan saya juga nggak mau tahu dia dari mana dan apa-apanya di mana. Nah ceritanya, singkat cerita Kaisam, kita ngedeprok nih di taman bareng, duduk makan, ya share lah ya, namanya kita ya kan, bineka tunggal ika ya kan. Bersatu-satu tapi satu jua. Akhirnya duduklah kita Kaisam. Nah di situ mulailah tuh bercerita, berjalannya waktu. Dia sering chat Kaisam, Mbak lagi apa, Syai, Besti, Beb ya kan. Kita kan kalau misalkan sok kenal kan kayak gitu ya kan. Termasuknya Mbak Ayu ini humble nih sama Mbak Dani ya kan. Awal-awal ya cuy, belum punya masalah ya kan. Akhirnya si Mbak Dani ini menyambut baik nih pertemanan mereka. Akhirnya dari chat itu berlanjutlah tuh ke bagian sensitif, dimana mulai tuh open nih tentang permasalahannya. Masalahnya apa sih cuy? Kalau misalkan yang pertama data kita ditipu teman, kita terlilit bank ya kan. Nah saat itu Mbak Ayu bercerita sama Mbak Dani, saya ini hutang bank nih, paroan nih sama teman ya kan. Ya Mbak Dani mungkin karena dia juga butuh teman ngobrol ya kan, atau mama yang kepo dengan masalahnya orang lain. Akhirnya si Mbak Dani ini ngomong, oh iya Mbak, terus gimana itu mbaknya? Iya, yang hutang sama saya tuh diterminate sama majikan, jadi saya ini nanggung beban hutang sendiri ya kan. Jadi sampai situ Mbak Dani ini mulai nih dibangun rasa ibanya, rasa kasihannya, manusiawinya itu kan dibangun ya cuy ya. Akhirnya si Mbak Dani ini, loh piro Mbak utangnya? Iya Mbak, saya cicilannya itu segini. Dan si Mbak Ayu ini mengatakan bahwa ketidakmampuannya dalam membayar pada bulan itu. Akhirnya mulai tuh nyerempet, Mbak Dani boleh nggak sih saya pinjam uang 5.000 aja, nanti saya kembalikan ya kan. Akhirnya karena si Mbak Dani ini udah care ya sama si Mbak Ayu ini, ya kemakanlah tuh mulut buaya ya kan. Akhirnya dikasih lah tuh, padahal waktu itu kayak Tisam ya, saya juga dalam keadaan yang tidak mampu, tapi uang itu ya uang tabungan saya lah, 10 juta cuy ya kan. 5.000 itu kan kecil ya. Nah 10 juta kalau dirupiahkan, kalau kalian kirim ke Indonesia itu udah bisa beli motor second. Cuma lagi-lagi ya kan, karena Mbak Dani ini udah sedikit mengenal gitu kan. Padahal dalam Islam ya, kita itu tidak bisa menilai orang tanpa kita hidup dengan mereka selama 3 hari. Baru kita tahu tuh watak buruk sama baiknya, kita bisa menilai. Nah ini baru aja ketemu setiap minggu aja udah percaya, memberikan kepercayaan 100%. Akhirnya si Mbak Dani ini ngomong, ya udah pakai aja dulu ya kan. Ujung-ujungnya nggak dibayar. Tapi dari situ juga karena emosinya Mbak Dani ini dibangun, kasihan sih sama Mbak Ayu ini ya, Mbak Ayu yang ngedableng. Akhirnya si Mbak Ayu ini ya minjem lagi, boleh nggak saya libur ini pinjam deh 100, 200, 300, 400, 500 untuk libur. Ya dikasih lah selama itu untuk libur ya kan. Akhirnya total lah kayak 8.000 lah tuh hutangnya si Mbak Ayu. 8.000 untuk orang yang tidak bersyukur ini ya cuma 8.000 aja ya kan. Tapi 8.000 ini adalah akad hutang cuy. Yang kamu itu berjanji itu sama Allah, bukan sama Mbak Daninya. Yo, kalau Mbak Dani ya sampai sekarang hidupnya ya aman-aman aja gitu. Karena apa? Karena dia tidak menyakiti orang lain, ya kan?
Nah, ujung-ujungnya apa? Si Mbak Daning ini udah emosi sendiri ibaratnya. Kayak Tisam, gimana nih caranya? Saya ini bukannya nggak mau nagih, tapi saya ini andai aja dia itu nggak ngeblok saya, nggak ngilang dari saya, ya saya juga aman-aman aja gitu ya. Udah nggak apa-apa kalau belum ada yang wis nggak apa-apa. Tapi kok caranya diblok kayak gini, ini gimana Kak Isam? Gimana caranya saya memberikan pelajaran? Saya punya alamatnya majikan, boleh nggak sih Kak Isam saya ke sana? Terus hukumnya gimana? Apakah saya bisa dipolisikan Kak Isam? Terus gimana kalau misalkan majikannya marah-marah sama saya? Oke, buat kalian yang mungkin memiliki kasus yang sama, pengen cari tahu nih, penasaran nih kita nih, masih ada nggak sih dia ada di sana di rumah majikannya ya kan? Jangan-jangan dia masih kerja dengan enak ya kan? Tapi dia menyepelekan uang kita ya kan? Akhirnya Asam cuma bilang, ya udah kalau kamu punya alamatnya, kalau kamu nggak mau capek, maksudnya mau capek dan pengen penasaran ya kamu nih bisa untuk masuk ke rumahnya majikan. Gimana caranya Kak Isam? Nah caranya gampang banget. Jadi alamatnya sesuai, kamu udah nih nyampe rumahnya, kamu hubungi tuh apa namanya si satpam di bawah, ngomong kalau misalkan saya mau cari ogeyan, oke Cece. Kamu ngomong kalau misalkan ibunya ini kehilangan kontaknya. Jadi saya untuk memastikan masih ada nggak nih kakak saya atau saudara saya di rumah majikan. Jadi boleh ya Kak Isam? Iya boleh. Nah terus nanti kalau misalkan sudah ketemu sama majikannya Kak Isam, saya mau ngomong apa ya ngomong aja kalau saya saudaranya dari Mbak Ayu. Saya disuruh sama ibunya tanya anaknya masih kerja nggak, soalnya ibunya nyariin nggak ada informasi. Majikan saat dibilang seperti itu, majikan akan welcome sama kita. Jangan ujuk-ujuk kita itu udah masang badan untuk fighting, untuk ribut ya jangan. Kita harus pakai cara elegan seperti itu. Akhirnya datanglah tuh di hari ini jam 9 dia sudah ada di bawah flatnya. Kak Isam, saya mau tempur ini ke atas, semangat ya. Dia bukan berbicara 8.000-nya, tapi watak Mbak Ayu ini harus diberikan pelajaran ya cuy ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ikut masuk sama orang yang masuk cuy. Jadi satpamnya tuh lagi nggak ada, tapi ada orang yang masuk ke flatnya, jadi dia ikut ke masuk ini. Nah terus dia inget tuh lantainya lantai 15. Nah sudah di depan apa namanya pintu majikannya, dia itu inget, oh itu kan sandal yang dulu pernah dipakai Mbak Ayu libur gitu. Oh berarti ini anak ini masih ada nih di dalam. Akhirnya dengan ya walaupun panas dingin apa kan mau menghadapi ya cuy ya. Akhirnya dia ini beranilah tuh untuk ting-tong rumah majikannya si Mbak Ayu. Ting tong ya kan, dia sudah menyiapkan recorder voice nih supaya bukti nih Mbak Ayunya benar-benar ada nggak. Akhirnya sampai di situ cuy, dibukalah tuh pintu, kreot. Si Mbak Ayu tuh masih ada kerja di situ cuy. Dia ngomong, siapa ya kamu? Mbak, kamu nggak ingat saya ya? Saking lamanya. Ini loh saya Mbak Dani yang kamu punya hutang sama saya. Oh panik loh Mbak Ayu cuy. Karena apa? Karena dadanya yang di dalam itu ternyata masih ada. Terus ping kolega, mai. Terus si Mbak Ayu ngomong sama Mbak Dani, ngomong kayak gini, udah kamu turun aja dulu, nanti kita ngobrol di bawah. Nanti majikan saya tahu. Kan kurang ajar sekali ya cuy ya. Aduh ini Mbak Ayu di luar sana apakah masih banyak cuy seperti ini? Banyak Kak Isam, saya aja nggak tahu nih di blok. Coba silaturahim ke rumah majikannya ya. Apakah boleh? Ya boleh, caranya kayak gini kayak Mbak Dani ini. Karena lagi-lagi Mbak Dani ini masih menghargai si Mbak Ayu, akhirnya turunlah tuh. Setelah turun, apa yang terjadi? Bukannya kita ini ngesor minta maaf ya Mbak, selama ini saya kesini itu karena apa namanya masih banyak tanggungan saya ya kan, harusnya minta maaf sama pemilik uang, malah dicaci maki si Mbak Dani ini. Awas ya kamu kalau datang lagi ke rumah majikan, saya poking kamu, saya akan bilang majikan saya untuk poking kamu. Lah ya tadi ngomongnya cepet turun nanti majikannya tahu. Nah ini sudah diuji seperti ini malah ngomong kalau datang lagi saya poking kamu, majikan saya juga akan poking. Ini Mbak Ayu ini orang yang udah mati hatinya ya. Sampai pada akhirnya dia bilang kayak gini, kamu gak akan bisa nagih saya. Karena apa? Karena saya tidak ada bukti perjanjian di atas tertulis. Kan gemes ya kayak sama orang-orang kayak gini. Enaknya diapain sih cuy? Bangsa-bangsa Mbak Ayu kayak gini, dia bersembunyi di majikan yang masih melindungi dia, memberikan pekerjaan, masih memberikan gaji, tapi sama sekali sedikit pun tidak ingat kalau misalkan hutang itu adalah wajib dibayar. Mbak Ayu, kalau mau kamu hidup bahagia, jangan sengsarakan hidupmu dengan menyakiti orang lain. Masih ada uang Mbak Dani di kamu, berarti kamu itu masih memakan haknya orang lain. Ih, Kak Isam jadi marah ya cuy ya. Tenang Kak Isam, tenang. Iya nih, orang-orang kayak Mbak Ayu ini yang ini. Karena ini bukan uang bank cuy, uangnya pribadi. Ya kan udah ditolong malah mentung. Nih, oke, untuk Mbak Dani, apa yang dilakukan? Gak usah takut. Gak usah ditakut di poking atau apa. Kamu hanya menagih uangnya kamu. Oke, apa yang diulangi lagi? Datang lagi Mbak minggu depannya ke rumahnya Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu nih, lihat di video Kak Isam ya. Kak Isam suruh Mbak Dani ini naik lagi ke rumah majikan, gak apa-apa.
untuk kali ini Mbak Dani harus ketemu sama majikannya. Nggak apa-apa. Apakah bisa dipoking? Nggak bisa. Selama kita baik-baik datang, nggak bisa dipoking. Ya, kita ngomong baik-baik sama majikannya. Majikan, saya kesini mau cari Mbak Ayu. Nah, boleh nggak saya ngobrol sama dia? Iya, kenapa? Karena saya masih dia masih punya hutang sama saya. Ngomong aja, "Goi che ngoke Cina datai muisi." Ngomong baik-baik. Terus ngomong baik-baik. Kalau misalkan Mbak Ayu ini kita sudah naik lagi ke rumah majikannya, masih ngedouble kayak gini, kita ngomong sama majikannya, "Muisi ya dadai, ngocile, kasih tahu berapa. Boleh nggak setiap bulan kamu potong gajinya dia untuk diberikan sama saya. Saya juga punya family." Terus ngomong majikannya, "Kamu punya bukti nggak kalau misalkan dia hutang sama saya? Saya nggak mungkin bisa datang ke sini kalau misalkan cece kamu nggak kasih alamatnya ke saya." Oke, gitu ya. Nah, kalau misalkan majikan, "Oh, ciwo, lejike kau tim lah." Ya udah, berarti kamu ngomong sama Mbak Dani, "Oke Mbak, mulai saat ini saya ikhlaskan uang saya 8.000 di sampean. Tapi ingat, kalau misalkan Allah mengambil lebih dari ini di rezeki sampean, ya ingatlah ada saya di sini." Ya kan? Wis enak itu kalau kayak gitu ya, cuy ya. Jadi kalau sudah melakukan seperti itu, tugas Mbak Dani menagih ya sudah cukup ya. Jadi urusannya bukan dia sama Mbak Dani lagi, urusannya sama Allah ya. Mbak Dani harus yakin rezeki berkahnya dia akan ngalir ke sampean. Jadi walaupun gimana pun, ya insya Allah Allah akan selamatkan sampean. Allah itu maha kaya Mbak Dani, 8.000 insya Allah Allah ganti. Tapi setidaknya Mbak Dani sebagai muslim sudah menagih hutang. Jadi tidak ada pertanggungjawaban lagi tuh cuy. Ya kan, karena Allah tuh akan nanya, "Kamu udah nagih belum temenmu?" Ini tinggal ngomong aja, "Saya udah nagih ya Allah," tapi dia nggak mau bayar. Itu bukan urusannya kita lagi, oke? Wis, buat kalian, udah. Jangan ngutangin, wis, gitu aja. Ya, ruwet. Anak-anak sekarang itu ruwet cuy. Oke, mungkin itu aja sharing kalian hari ini. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian punya pengalaman yang sama?